Bila Candi Hambalang roboh, DPR harus panggil Menteri PUPR. Ada orang yang menilai Demokrat sebagai partai politik yang gemar menari-nari di atas penderitaan rakyat banyak. Misalnya saja ketika kasus pandemi COVID-19 meledak di negeri kita sekitar Juli sampai September 2021. Karena varian Delta yang menular begitu cepat, para kader partai ini seperti punya bahan untuk digoreng. Berbagai statement atau komentar yang berupa nyinyiran berseliweran di akun-akun mereka. Tujuannya pastilah untuk memojokkan pemerintahan Jokowi sebagai gagal atau tidak becus bekerja. Dengan demikian maka nama SBY yang sudah hancur lebur itu sedikit tercover. Tapi nyatanya kan tidak. Semakin kesini COVID-19 bisa dikendalikan dan posisi SBY tetap tak beranjak dari klasemen. Bahkan nama Presiden Jokowi semakin melambung tinggi sekali. Dia diakui dan dihormati di dunia internasional sebagai sukses menangani pandemi. Apalagi dalam momen yang bersamaan, dia mendapat kehormatan jadi Presiden G20. Bahkan menjadi bintang di antara para kepala negara dalam pertemuan di Roma, Italia. Oktober 2021 lalu, sesuatu yang tidak pernah dinikmati oleh SBY selama 10 tahun duduk-duduk di istana. Meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, sepertinya disambut sumringah oleh parpol yang punya ambisi segunung. Namun potensi hanya sebakul itu. Langsung saja mereka menyambar dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menuliskan cuitan yang nadanya menyerang dan menyalahkan pemerintah, sambil berlagak peduli nasib masyarakat yang menjadi korban. Bunyi cuitan itu, Gunung Semeru erupsi tanpa peringatan dari otoritas gunung api. Ini sangat membahayakan warga. DPR wajib memanggil Menteri SDM dan jajarannya. Gagalnya sistem bekerja. Alamat buruknya sistem mitigasi. Di bawah cuitan itu terpampang sebuah nama yang tak lain dan tak bukan adalah salah seorang kader partai yang hingga saat ini masih tampak setia pada keluarga Cikeas. Tetapi kalau diperhatikan wajah kawan ini dengan cara seksama, kita tak mampu menahan senyum. Entah apa yang sedang dia cari dalam lingkaran partai ini, jabatan menteri, anggota DPR, tapi sudahlah, semoga beruntung. Parpol ini tampak seperti memanfaatkan peristiwa seputar Gunung Semeru. Mereka beredar di lokasi sambil memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah berturut berpartisipasi membantu meringankan beban derita saudara-saudara kita di sana. Hanya saja yang patut disesalkan dari parpol yang sedang dilanda dualisme ini adalah cuitan yang seperti langsung menyalahkan pemerintah. Seolah pemerintah Jokowi itu dukun sakti yang tahu hari, jam, detik gunung akan meletus dan seminggu sebelum kejadian warga harus diungsikan. Maka Menteri SDM harus dipanggil oleh DPR untuk dimintai pertanggungjawaban. Tapi memang seperti itulah politik. Jika dimainkan pihak-pihak yang tidak berintegritas, yang tidak segan menempuh segala cara demi ambisi, bahkan seandainya, misalnya Bukit Hambalang longsor, sehingga bangunan-bangunan mangkrak di atasnya runtuh, sudah pastilah pemerintah Jokowi yang akan disalahkan oleh mereka pula. Gelagatnya sudah tampak jelas, berpatokan pada cuitan yang nadanya terkesan ingin menyalahkan pemerintah karena musibah alam Semeru. Kita sudah dapat mereka-reka kira-kira seperti apa bunyi cuitan apabila misalnya terjadi sesuatu di Hambalang, di mana proyek-proyek mangkrak peninggalan pemerintah SBY itu teronggok pilu. Jika misalnya Bukit Hambalang bergetar dan bangunan-bangunan mangkrak di atasnya rubuh atau retak-retak, sudah pasti yang disalahkan mereka adalah Jokowi. Di akun parpol akan ada cuitan yang bunyinya kira-kira seperti ini. Jika saja pemerintah Jokowi menuntaskan proyek itu, bangunannya pasti kuat bertahan pada getaran dan tidak akan retak meski tanah longsor. Untuk itu DPR harus memanggil Menteri PUPR untuk mempertanggungjawabkannya. Memang ini hanya sebuah andai-andai, tetapi bukan tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Karena menurut sejumlah ahli,
kontur tanah tempat bangunan mangkrak itu berdiri rentan dan beresiko untuk bangunan bertingkat tinggi. Tetapi jika memang benar-benar terjadi, pastilah itu peluang yang bagus untuk menutupi aib dengan tentu saja berusaha mengarahkan perhatian publik ke pemerintah sebagai pihak yang paling bersalah dalam hal itu. Lihat saja ketika belum lama ini oknum kader mulai menyinggung Jokowi sebagai orang yang rajin meneruskan dan menuntaskan proyek-proyek mangkrak, namun kok tidak menuntaskan Hambalang, mestinya proyek Hambalang dituntaskan juga dong. Oknum kader itu jelas keliru, sebab tidak mengenali bahwa Jokowi itu bukanlah tipe pemimpin yang gerasa-gerusu. Bagi Jokowi semua harus melalui pertimbangan cermat dan cerdas. Kalau memang tidak layak dan kurang memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, kenapa itu harus dilanjutkan? Apalagi proyek itu penuh dengan carut-marut korupsi, di mana banyak oknum kader partai yang sudah dipenjarakan. Maka biarkan saja demikian sebagai kenang-kenangan bagi rakyat bahwa negeri ini pernah dipimpin oleh SBY. Artikel ini ditulis oleh panjathadisiwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bila Candi Hambalang roboh, DPR harus panggil Menteri PUPR. Ada orang yang menilai Demokrat sebagai partai politik yang gemar menari-nari di atas penderitaan rakyat banyak. Misalnya saja ketika kasus pandemi COVID-19 meledak di negeri kita sekitar Juli sampai September 2021. Karena varian Delta yang menular begitu cepat, para kader partai ini seperti punya bahan untuk digoreng. Berbagai statement atau komentar yang berupa nyinyiran berseliweran di akun-akun mereka. Tujuannya pastilah untuk memojokkan pemerintahan Jokowi sebagai gagal atau tidak becus bekerja. Dengan demikian maka nama SBY yang sudah hancur lebur itu sedikit tercover. Tapi nyatanya kan tidak. Semakin kesini COVID-19 bisa dikendalikan. Dan posisi SBY tetap tak beranjak dari klasemen. Bahkan nama Presiden Jokowi semakin melambung tinggi sekali. Dia diakui dan dihormati di dunia internasional sebagai sukses menangani pandemi. Apalagi dalam momen yang bersamaan, dia mendapat kehormatan jadi Presiden G20. Bahkan menjadi bintang di antara para kepala negara dalam pertemuan di Roma, Italia. Oktober 2021 lalu, sesuatu yang tidak pernah dinikmati oleh SBY selama 10 tahun duduk-duduk di istana. Meletusnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, sepertinya disambut sumringah oleh parpol yang punya ambisi segunung. Namun potensi hanya sebakul itu. Langsung saja mereka menyambar dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menuliskan cuitan yang nadanya menyerang dan menyalahkan pemerintah, sambil berlagak peduli nasib masyarakat yang menjadi korban. Bunyi cuitan itu, Gunung Semeru, erupsi tanpa peringatan dari otoritas gunung api, ini sangat membahayakan warga. DPR wajib memanggil Menteri SDM dan jajarannya. Gagalnya sistem bekerja. Alamat buruknya sistem mitigasi. Di bawah cuitan itu terpampang sebuah nama yang tak lain dan tak bukan adalah salah seorang kader partai yang hingga saat ini masih tampak setia pada keluarga Cikeas. Tetapi kalau diperhatikan wajah kawan ini dengan cara seksama, kita tak mampu menahan senyum. Entah apa yang sedang dia cari dalam lingkaran partai ini, jabatan menteri, anggota DPR, tapi sudahlah, semoga beruntung. Parpol ini tampak seperti memanfaatkan peristiwa seputar Gunung Semeru. Mereka beredar di lokasi sambil memberikan bantuan kepada masyarakat yang menjadi korban bencana. Untuk itu izinkan kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya karena telah berturut berpartisipasi membantu meringankan beban derita saudara-saudara kita di sana. Hanya saja yang patut disesalkan dari parpol yang sedang dilanda dualisme ini adalah cuitan yang seperti langsung menyalahkan pemerintah. Seolah pemerintah Jokowi itu dukun sakti yang tahu hari, jam, detik gunung akan meletus dan seminggu sebelum kejadian warga harus diungsikan. Maka Menteri SDM harus dipanggil oleh DPR untuk dimintai pertanggungjawaban.
Tapi memang seperti itulah politik jika dimainkan pihak-pihak yang tidak berintegritas, yang tidak segan menempuh segala cara demi